Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galang Syaputra dari kelas 11.5 SMA N 12 Kota Tangerang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang 10 dampak sosial dari informatika, maupun itu dari sisi negatif ataupun dari sisi positifnya. Yuk, langsung aja kita ke pembahasannya. Dampak positif dari informatika yang pertama adalah aktivitas keseharian. Kini kita dapat berbelanja, menyimpan uang, membaca berita, dan berkomunikasi dengan saudara yang jauh dengan HP seperti ini. Yang tentu saja itu akan sangat memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pendidikan berbasis e-learning. E-learning menjadi solusi saat pandemi COVID-19. Pembelajaran daring melibatkan interaksi siswa dan guru melalui video conference, materi dalam bentuk video, e-books, dan forum diskusi. Siswa berpartisipasi dalam kuis daring dan tugas daring serta berkolaborasi dengan forum diskusi. Yang ketiga, dalam kesehatan. Telemedicine memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter secara virtual, menerima resep, obat, dan obat diantarkan ke rumah semuanya secara online. Yang keempat, ada perdagangan, e-commerce. Saat ini banyak brand e-commerce seperti yang menjadi pasar virtual favorit untuk berbelanja bagi banyak orang, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Itu juga termasuk dalam sisi positif dari informatika. Yang kelima, ada pekerjaan. Kemajuan informatika menciptakan lapangan kerja baru dalam pengembangan web, aplikasi, pemrograman, analisis data, dan juga pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan secara rumah tanpa harus ke kantor. Itu pasti sangat memudahkan kita sehari-hari. Setelah itu, kita akan membahas tentang dampak negatif dari informatika ini. Yang pertama dan pasti adalah merusak moral. Dampak sosial informatika dari sisi negatif, yakni seringkali kita menemukan konten yang tidak senonoh dan dapat berdampak negatif dan berpotensi merusak kesehatan mental dan moral individu. Yang kedua, ada penyebaran informasi yang salah. Di era digital ini, pasti banyak sekali informasi yang masuk dan keluar secara cepat. Itu juga memungkinkan informasi yang salah masuk ke dalam jaringan tersebut, membuat kita mungkin terkena hoaks yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari lah. Yang ketiga, ada menurunnya kemampuan berpikir. Program dan fasilitas yang tersedia untuk sistem komputer dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna dapat langsung melihat hasil hanya dengan memasukkan data. Pengguna tidak tahu bagaimana hasil tersebut bisa didapatkan. Itu pasti akan membuat cara berpikir kita mulai menurun. Yang keempat, ada kecanduan internet dan game. Ini adalah hal yang paling sering terjadi dengan anak muda zaman sekarang. Banyak waktu di internet membuat mereka lupa dengan kehidupan sehari-hari mereka, bahkan lupa untuk belajar dan sebagainya. Yang kelima adalah cyberbullying. Kekerasan dan ejekan di media sosial maupun internet yang disebut cyberbullying bisa sangat merusak. Ini bisa membuat korban depresi atau bahkan berpikir untuk bunuh diri. Apalagi sulit untuk menemukan pelaku dari cyberbullying ini, membuat cyberbullying makin maraknya di internet. Segitu aja mungkin 10 dampak dari informatika yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.